Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang adjusting proses chapter 3. Nah, ini adalah nama-nama kelompok dari kelompok 4. Yang pertama ada nature of the adjusting process, yaitu proses penyesuaian atau adjusting process dilakukan untuk memastikan bahwa laporan keuangan sesuai dengan accrual basis of accounting atau basis akuntansi akrual, yaitu pencatatan pendapatan dan beban dilakukan pada saat terjadinya, bukan saat kas diterima atau dibayar. Pada akhir periode sebelum laporan keuangan atau financial statements disusun, perlu dilakukan pemeriksaan terhadap trial balance dan penyesuaian terhadap akun-akun tertentu yang belum tercatat dengan benar. Dalam akuntansi terdapat dua basis pencatatan, yaitu accrual basis dan cash basis. Pada accrual basis terdapat revenue dan expenses diakui pada saat terjadinya transaksi, tanpa bergantung pada penerimaan atau pembayaran kas. Sementara pada cash basis, pendapatan hanya dicatat ketika kas diterima, dan beban dicatat ketika kas dibayarkan. Standar akuntansi yang berlaku umum atau GAAP mewajibkan penggunaan accrual basis karena lebih akurat dalam menggambarkan kondisi keuangan perusahaan. Revenue and expense recognition, prinsip pengakuan pendapatan atau revenue recognition principle menyatakan bahwa pendapatan dicatat ketika jasa telah diberikan atau barang telah diserahkan. Sedangkan prinsip pengakuan beban atau expense recognition principle yang juga disebut matching principle menyatakan bahwa beban harus dicatat pada periode yang sama dengan pendapatan terkait. Dengan demikian, income statement akan menunjukkan hasil usaha perusahaan secara tepat. Pada akhir periode akuntansi, perusahaan harus membuat adjusting entries atau jurnal penyesuaian untuk memperbarui catatan akun sehingga keuangan akurat. Setiap penyesuaian biasanya melibatkan satu akun dalam income statement, seperti revenue atau expense, dan satu akun dalam balance sheet, seperti aset atau liability. Penyesuaian diperlukan karena beberapa hal antara lain pendapatan atau beban belum tercatat pada akhir periode, beberapa beban tidak dicatat setiap hari seperti pemakaian perlengkapan, pendapatan atau beban terjadi secara bertahap, misalnya pada prepaid expense dan unearned revenue. Selanjutnya ada types of accounts requiring adjustment. Secara umum terdapat dua jenis akun yang memerlukan penyesuaian, yaitu accruals dan deferrals. Accruals meliputi accrued revenue, yaitu pendapatan yang telah dihasilkan tetapi belum dicatat atau belum diterima kasnya. Penyesuaiannya dilakukan dengan mendebitkan account receivable dan mengkreditkan revenue. Kemudian ada accrued expense, yaitu beban yang telah terjadi tetapi belum dicatat atau belum dibayarkan kasnya. Penyesuaian dilakukan dengan mendebitkan expense dan mengkreditkan account payable. Yang kedua ada deferrals, meliputi unearned revenue, yaitu kas yang diterima sebelum jasa diberikan atau barang diserahkan. Pada saat jasa atau barang sudah diberikan, dilakukan penyesuaian dengan mendebitkan unearned revenue dan mengkreditkan revenue. Kemudian prepaid expense, yaitu membayarkan kas di muka untuk beban yang manfaatnya baru akan diterima kemudian. Pada saat manfaat digunakan, penyesuaian dilakukan dengan mendebit expense dan mengkredit prepaid expense. Nah, untuk selanjutnya ada adjusting entries for occurrence atau biasa disebut dengan penyesuaian entry untuk accrual.
itu dibagi menjadi dua, ada accurate revenue atau pendapatan yang masih harus diterima. Dalam suatu periode akuntansi, beberapa pendapatan dicatat hanya ketika kas diterima saja. Dengan demikian, pada akhir periode akuntansi, mungkin ada pendapatan yang telah diperoleh tetapi belum tercatat. Dalam kasus seperti ini, pendapatan dicatat dengan cara menambah atau mendebitkan akun aset atau piutang usaha dan menambah atau mengkreditkan akun pendapatan atau pendapatan biaya. Nah, selanjutnya adalah contoh dari accurate revenue, yang dimana ada studi kasus, yakni layanan tersebut akan ditagihkan kepada Denker pada tanggal 15 setiap bulan dengan tarif 20.000 per jam per tanggal 31 Desember. Net Solution telah memberikan 25 jam pada Denker. Nah, pendapatannya itu sebesar 500. 500 sendiri itu dari 25 jam dikalikan 20.000 yang akan ditagihkan pada 15 Januari. Nah, untuk gambar pertama ada entry journal, yakni akun receivable ada di sisi debit dan fees earned ada di sisi kredit. Atau aktiva itu di debit dan ekuitas pemilik itu di kredit. Nah, untuk gambar kedua, jika penyusuan untuk pendapatan yang masih harus dibayar 500 tidak tercatat, pendapatan jasa dan laba bersih akan ditaguhkan sebesar 500 pada laporan laba rugi di neraca aset. Di neraca aset piutang usaha dan ekuitas pemilik akan ditambahkan sebesar 500.000 sesuai dengan gambar seperti itu. Selanjutnya ada accurate expense atau beban yang masih harus dibayar. Beberapa jenis layanan yang digunakan dalam menghasilkan pendapatan dibayar setelah layanan telah dilakukan. Misalnya beban upah dikeluarkan per jam tetapi hanya dibayarkan setiap hari, minggu, atau bulanan. Pada akhir periode akuntansi, jumlah tersebut terkumpul, akan tetapi barang yang belum dibayar merupakan biaya dan kewajiban. Seperti garis bawahnya itu kita melakukan kegiatan atau kita merasakan benefitnya terlebih dahulu, baru kita diberikan upahnya. Untuk contohnya, sama seperti accrual revenue, yang membedakan adalah kewajibannya itu di sisi kredit dan ekuitas pemiliknya atau bebannya itu di sisi debit, seperti itu. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang subbab ketiga, yaitu adjusting entries for deferrals. Nah, yang pertama ada unearned revenues atau pendapatan yang belum diterima. Pada tanggal 31 Desember, neraca saldo yang belum disesuaikan atau unadjusted trial balance dari Net Solutions menunjukkan saldo di akun unearned rent atau sewa yang belum diterima sebesar $360. Saldo ini merupakan penerimaan sewa selama 3 bulan pada tanggal 1 Desember untuk bulan Desember, Januari, dan Februari. Nah, pada akhir Desember, sewa 1 bulan telah diterima. Dengan demikian, akun unearned rent berkurang sebesar $120 di debit dan akun rent revenue bertambah sebesar $120 di kredit. $120 ini merupakan pendapatan sewa selama 1 bulan dari $360 dibagi 3 bulan. Untuk jurnal penyesuaian dan akun T adalah sebagai berikut. Setelah entry penyesuaian atau jurnal penyesuaian atau adjusting entries dicatat dan diposting, akun unearned rent memiliki saldo kredit sebesar $240. Saldo ini merupakan liabilitas yang akan menjadi pendapatan di periode mendatang. Rent revenue memiliki saldo sebesar $120 yang merupakan pendapatan yang diperoleh selama periode berjalan. Jika penyesuaian sebelumnya atas unearned rent dan rent revenue tidak dicatat, maka laporan keuangan akan salah.
Pada laporan laba rugi atau income statement, rent revenue dan net income akan dilebihkan sebesar $120. Lalu pada neraca atau balance sheet, liabilities atau unearned rent akan dilebihkan sebesar $120 dan owner's equity yaitu capital akan dilebihkan sebesar $120. Selanjutnya ada prepaid expense atau beban yang harus dibayar. Neraca saldo yang belum disesuaikan atau unadjusted trial balance per 31 Desember 2018 dari Net Solutions menunjukkan saldo di akun supplies sebesar $2.000. Selain itu, akun prepaid insurance memiliki saldo sebesar $2.400. Masing-masing akun ini akan memerlukan entry penyesuaian atau jurnal penyesuaian. Nah, yang pertama ada supplies. Saldo akun supplies Net Solutions pada tanggal 31 Desember adalah $2.000. Sebagian perlengkapan ini, misalnya kertas atau amplop dan perlengkapan-perlengkapan lainnya yang telah digunakan selama bulan Desember dan sebagian lagi masih tersedia atau tidak digunakan. Nah, nanti pada jurnal penyesuaian, supplies akan menjadi supplies expense atau beban perlengkapan ketika sudah tidak bisa digunakan. Dengan asumsi bahwa pada tanggal 31 Desember jumlah persediaan atau supplies yang tersedia adalah $760, jumlah yang akan ditransfer dari akun aset ke akun beban adalah $1.240, dihitung sebagai berikut. Jadi, supplies awal atau yang tersedia yaitu $2.000. Kemudian, supplies yang terpakai yaitu $760, sehingga supplies sisa sebesar $1.240 yang akan masuk ke akun beban. Jika salah satu jumlahnya diketahui, jumlah lainnya akan dapat ditentukan. Biasanya lebih mudah untuk menentukan biaya supplies yang tersedia di akhir bulan daripada mencatat perlengkapan yang digunakan setiap hari. Pada akhir Desember, akun supplies expense bertambah sebesar $1.240 di debit dan akun supplies berkurang $1.240 di kredit untuk mencatat perlengkapan yang digunakan selama bulan Desember. Nah, jurnal penyesuaian dan akun T untuk supplies dan supplies expense adalah sebagai berikut. Entry penyesuaian ditandai dalam akun T untuk memisahkannya dari transaksi lainnya. Setelah entry penyesuaian dicatat dan diposting, akun perlengkapan memiliki saldo sebesar $760 di debit. Saldo ini merupakan aset yang akan menjadi beban di periode mendatang. Selanjutnya ada prepaid insurance. Saldo debit sebesar $2.400 pada akun prepaid insurance merupakan pembayaran di muka asuransi pada tanggal 1 Desember untuk 12 bulan. Dalam jurnal penyesuaian, prepaid insurance akan berubah menjadi prepaid expense atau beban asuransi ketika sudah dirasakan manfaatnya. Pada akhir Desember, akun prepaid expense akun insurance expense akan bertambah di debit dan akun prepaid insurance akan berkurang di kredit sebesar $200, yaitu asuransi untuk 1 bulan. Adapun jurnal penyesuaian dan akun T untuk prepaid insurance dan prepaid expense adalah sebagai berikut. Nah, setelah jurnal penyesuaian dicatat dan diposting, akun prepaid insurance memiliki saldo debit sebesar $2.200. Nah, saldo ini merupakan aset yang akan menjadi beban di periode mendatang. Dan akun prepaid expense memiliki saldo sebesar $200 di debit yang merupakan beban periode berjalan. Jika penyesuaian sebelumnya untuk supply sebesar $1.240 dan prepaid insurance sebesar $200 tidak dicatat, maka laporan keuangan yang disusun per 31 Desember akan salah. Pada laporan laba rugi atau income statement, supplies expense dan insurance expense akan direndahkan dengan total $1.440 dari $1.240 ditambah $200 dan net income akan dilebihkan sebesar $1.440. Lalu pada neraca atau balance sheet, supplies dan prepaid insurance akan dilebihkan sebesar total $1.440. Karena net income meningkatkan owner's equity, maka capital juga akan dilebihkan sebesar $1.440 di neraca atau balance sheet. Baik, selanjutnya kita akan membahas subbab yang keempat, yaitu
adjusting entries for depreciation. Yang pertama adalah aset tetap. Pengertiannya yaitu sumber daya fisik yang dimiliki dan digunakan oleh perusahaan, bersifat permanen atau memiliki masa manfaat yang panjang. Aset tetap ini termasuk aset jangka panjang, contohnya yaitu tanah, bangunan, dan peralatan. Aset tetap dipisahkan dari beban dibayar di muka karena jumlahnya besar dan masa berlakunya panjang. Selanjutnya yaitu fungsi. Digunakan untuk menghasilkan pendapatan, sama seperti persediaan tetapi tidak habis secara langsung. Seiring waktu mengalami penurunan kemampuan memberikan layanan. Selanjutnya yang kedua yaitu penyusutan. Terdiri dari definisi, yaitu penurunan kegunaan aset tetap selain tanah. Dicatat sebagai beban secara periodik, disebut biaya penyusutan. Tujuannya alokasi biaya, selama umur manfaat bukan menilai perubahan nilai pasar. Selanjutnya terdiri juga pencatatan akuntansi penyusutan. Entry penyesuaian terdiri dari debit, yaitu beban penyusutan, sedangkan kredit akumulasi penyusutan. Aset tetap tidak langsung dikredit, biaya awal tetap dicatat di neraca. Selanjutnya terdiri dari akumulasi penyusutan. Disebut akun kontra aset atau akun pengurang aset. Dicatat di neraca dengan mengurangi aset tetap terkait. Saldo normal berlawanan dengan aset tetap. Aset tetap berada di saldo debit sedangkan akumulasi penyusutan berada di saldo kredit. Selanjutnya, judul normal untuk akun aset tetap dan akun aset kontra terkait adalah sebagai berikut. Selanjutnya adalah nilai buku dan nilai pasar. Nilai buku aset sama dengan harga pokok aset dikurangi akumulasi penyusutan aset. Nilai pasar aset tetap biasanya berbeda dengan nilai bukunya. Hal ini karena penyusutan merupakan alokasi metode, bukan penilaian metode penyusutan. Artinya, penyusutan mengalokasikan biaya aset tetap ke beban selama estimasi umur manfaatnya. Penyusutan tidak mengukur perubahan nilai pasar yang bervariasi dari tahun ke tahun. Untuk selanjutnya adalah summary of adjusting process atau ringkasan proses penyesuaian. Nah, untuk ringkasan jenis-jenis dasar entry penyesuaian ditunjukkan pada lampiran 6, entry penyesuaian ditunjukkan pada lampiran 7. Entry penyesuaian diberikan tanggal pada akhir terakhir periode tersebut. Namun, karena pengumpulan data penyesuaian membutuhkan waktu yang sangat lama atau berbulan-bulan, berminggu-minggu, entry tersebut biasanya dicatat di akhir transaksi atau di kemudian hari. Penjelasan biasanya disertakan dengan setiap entry penyesuaian. Seperti gambar tersebut pada lampiran 6, mulai dari akun revenue sampai penyusutan, itu tergantung ringkasan transaksinya. Nah, untuk lampiran 7 sendiri itu ada jurnal atau jurnal penyesuaian. Itu setiap transaksi kita membedakan mana yang debit atau mana yang kredit. Nah, untuk lampiran ke-8-nya sendiri itu ada posting buku besar. Buku besar ini dibedakan tiap-tiap akunnya yang ditutup dengan mendebitkan atau mengkreditkan sesuai dengan akun normalnya. Seperti itu. Berikutnya saya akan menjelaskan subbab ke-6 yaitu adjusted trial balance atau neraca saldo yang telah disesuaikan. Setelah jurnal penyesuaian atau adjusting entries diposting, neraca saldo yang disesuaikan atau adjusted trial balance akan disiapkan. Nah, adjusted trial balance ini berguna untuk memverifikasi kesetaraan total saldo debit dan kredit sebelum laporan keuangan atau financial statement disusun. Jika neraca saldo setelah penyesuaian atau adjusted trial balance tidak seimbang, berarti telah terjadi kesalahan. Namun, terkadang kesalahan dapat terjadi meskipun total neraca saldo setelah penyesuaian sesuai. Misalnya, jika jurnal penyesuaian atau entry penyesuaian dihilangkan, total neraca saldo setelah penyesuaian akan tetap sesuai.
Selanjutnya, kita akan membahas di subbab ketujuh yaitu Financial Analysis dan Interpretation, yaitu Vertical Analysis. Membandingkan setiap item pada laporan keuangan dengan jumlah total dari laporan yang sama berguna dalam menganalisis hubungan dalam laporan keuangan. Analisis vertikal adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan perbandingan semacam itu. Dalam analisis vertikal neraca, setiap pos aset dinyatakan sebagai persentase dari total aset. Setiap pos liabilitas dan ekuitas pemilik dinyatakan sebagai persentase dari total liabilitas dan ekuitas pemilik. Dalam analisis vertikal, laporan laba rugi setiap pos dinyatakan sebagai persentase dari pendapatan atau biaya yang diperoleh. Analisis vertikal juga berguna untuk menganalisis perubahan laporan keuangan dari waktu ke waktu. Sebagai ilustrasi, analisis vertikal laporan laba rugi 2 tahun untuk J. Homeless pengacara sebagai berikut. Analisis vertikal sebelumnya menunjukkan tren positif dan negatif yang mempengaruhi laporan laba rugi J. Homeless pengacara. Kenaikan beban upah sebesar 2% dari 32% dikurangi 30% merupakan tren yang tidak menguntungkan. Begitu pula dengan peningkatan biaya utilitas sebesar 0,7% dari 6,7% dikurangi 6%. Tren yang positif adalah penurunan biaya persediaan sebesar 0,6% yaitu dari 2% dikurangi 1,4%. Beban sewa dan beban lain-lain sebagai persentase dari pendapatan jasa tetap konstan. Hasil bersih dari tren ini adalah penurunan laba bersih sebagai persentase dari pendapatan jasa dari 52,8% menjadi 50,7%. Analisis berbagai persentase yang ditampilkan untuk J. Homeless pengacara dapat ditingkatkan dengan membandingkan dengan rata-rata industri. Rata-rata tersebut dipublikasikan oleh Asosiasi Perdagangan dan Layanan Informasi Keuangan. Perbedaan signifikan antara rata-rata industri perlu diselidiki. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.